bernama Geongan, daerah ini merupakan suatu padukuhan, yaitu Padukuhan Warakas. Sekarang terletak di sebelah utara dari kantor Polwil Winong yang dikepalai oleh seorang bekel yang bernama Ki Gede Warakas. Kemudian pusat kegiatan padukuhan dipindahkan ke Blok Jatilawang yang dipimpin oleh Ki Gede Jatilawang. Blok Jatilawang terletak di sebelah barat Geongan sekarang. Selang beberapa waktu kemudian, penduduk di padukuhan ini makin banyak. Mereka membuat rumah tempat tinggal di sebelah selatan jalan antara Jenun sampai Beringin. Di pinggir jalan antara Jenun sampai Beringin terdapat rumpun pepohonan yang rindang. Bila seseorang kecapean atau lelah dalam perjalanan, dipastikan ia akan singgah beristirahat dahulu di bawah pepohonan yang rindang itu. Apalagi di tempat itu terdapat belik atau sumur yang dapat diminum untuk menghilangkan haus dan dahaga. Di tempat itu terdapat pula geongan atau ayunan yang bisa dipakai siapa saja yang beristirahat di situ. Geongan atau ayunan tersebut tentu saja menjadi buah bibir dan semakin dikenal. Hampir semua penduduk kampung itu pernah menggunakan atau menyaksikannya. Apabila ditanyakan kepada orang yang baru datang, di mana beristirahat melepas lelah, dipastikan jawabannya adalah geongan. Dengan semakin terkenalnya sebutan geongan, maka ketika masyarakat akan membuat nama desa, mereka sepakat memberi nama Desa Geongan. Kepala desa pertama adalah Ki Pandu. Di Geongan ada seorang gadis yang sangat cantik bernama Nyi Armi. Karena kecantikannya itu, banyak pemuda yang menginginkannya menjadi istri, dan mereka mencurahkan isi hati baik melalui orang tua, keluarga, maupun berkata langsung kepadanya. Namun semuanya itu ditolak dengan halus karena belum ada keinginan untuk berumah tangga, sehingga tidak sedikit pemuda yang kecewa, sakit hati, dan merasa terhina. Sewaktu Nyi Armi meninggalkan desa Geongan, namun tidak seorang pun mengetahui kemana ia pergi. Setelah meninggalkan desanya cukup lama, Nyi Armi datang kembali dalam keadaan mengandung. Penduduk kampung semula tidak menanyakan siapa, di mana, dan bagaimana keadaan suaminya. Namun karena suaminya belum pernah muncul, akhirnya mereka berani menanyakan keberadaan suaminya. Setiap ada yang menanyakan suaminya, Nyi Armi selalu mengelak dan tidak mau memberi jawaban. Hal ini membuat penasaran masyarakat sekitar. Mereka ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Apakah karena Nyi Armi bertengkar dengan suaminya, bercerai, atau ada sebab lain sehingga suaminya tidak pernah datang ke Geongan. Masalah ini menjadi buah pembicaraan masyarakat, terlebih para pemuda yang pernah dikecewakan menafsirkan yang tidak-tidak, bahkan membuat cerita yang negatif. Melihat kondisi demikian, Nyi Armi meminta izin kepada orang tuanya untuk meninggalkan Geongan lagi, dengan tujuan akan mengabdi kepada Sultan Cirebon. Setelah Nyi Armi meninggalkan Geongan, masyarakat tidak terlalu membuncingkannya, tetapi muncul bermacam anggapan dan penilaian dari penduduk. Ada yang menilai positif, ada pula yang negatif, tetapi hal ini masih tetap menjadi misteri karena tidak seorang pun mengetahui hal yang sebenarnya. Masyarakat hanya mengetahui keberadaan Nyi Armi yang ditempatkan oleh Sultan Cirebon di Astana Gunung Jati. Beberapa bulan kemudian setelah kandungannya cukup tua, Nyi Armi kembali ke Geongan. Tidak lama kemudian, Nyi Armi melahirkan seorang bayi perempuan. Bayi itu diberi nama Nyai Ratu. Sayang sekali, putrinya tidak berumur panjang, hanya sekitar 1 minggu. Kuburan bayi atau kuburan Nyai Ratu dianggap keramat oleh masyarakat hingga sekarang. Bukan hanya masyarakat Geongan yang datang berkunjung, tetapi juga dari luar daerah.